Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Majelis tahsin keluarga Nini Iyad dan Aki Uno, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis tahsin yang sudah kita jalankan ya setahun lebih ya mungkin ya insyaallah ya. Dan alhamdulillah perlahan-lahan telah kita jajaki surat per surat dan mungkin hari ini sudah sampai mana nih Pak Waka nih? Kemarin sudah sampai Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak yang merasa sulit dalam pengucapan Pak Ketua, katanya ingin diulang lagi. Kita ulang, kalau perlu 10 kali kita ulang, nggak ada masalah. Hayakallah, barakallahu. Insyaallah. Tidak ada yang jadi target di dalam pembelajaran ini. Masya Allah. Bisa sampai maut menjemput kita. Amin. Belajar Quran ini. Nggak ada yang diburu-buruin di dalam pekerjaan mempelajari Quran ini. Baik, hari ini jam segini telah hadir saya, Pak Waka, Agustin, Nini Nati, Om Dede. Kalau ada Om Dede berarti ada Tante Nia. Lalu Ayu ya, kalau ada Nini Nati berarti ada Dian. Ya, berarti alhamdulillah kita sudah ada banyak hari ini. Mungkin yang lainnya nanti akan menyusul ya. Dan untuk teori udah sampai mana ini Ustadz? Afwan Pak Waka. Lupa bulan karena terlalu banyak majelis. Lupa ini. Terlalu banyak majelis. Teori udah sampai yang turut ingat masih kita menyambung 20 menit mengenal huruf Arabiah Pak Ketua. Akan tetapi untuk contoh suratnya beralih kepada talaki. Jadi kombinasi antara pengenalan huruf Arabiah dan talaki surat seperti itu. Kurang lebih. Kita masih membahas itu huruf hijaiyah itu pengenalan. Nah, sepertinya ketertarikan para keluarga tercinta sekalian cukup tinggi di sini. Jadi mungkin kita akan tuntaskan Pak Ketua seperti itu. Jadi mekanisme pemberian materinya gimana nih? Pertama kita pengenalan huruf hijaiyah. Nah, pada saat habis itu teori tahsin. Teori tahsin ditiadakan dulu sampai habis selesai 20 menit mengenal huruf Arab ini. Oh gitu. Kita akan tunda langsung ke talaki jadinya begitu. Nah, habis itu barulah masuk acara prime time. Aki Ute. Ya. Masya Allah. Acara yang ditunggu-tunggu, insya Allah. Segitu saja mukadimah dari saya. Ini mana nih Nini Nati dan Dian dan Om Dede bisa di-on-kan videonya biar kelihatan wajahnya. Kalau Agustin kelihatan kerupuknya ada 2 toples di belakang. Sambil ngopi, Mas. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Dede, kok gelap kali lagi mati PLN di sana? Oke. Baik, saya persilakan Ustaz Tolut untuk Baik, jazakallah khair. Om kami tercinta, kasih yang dihormati Pak Ketua Majelis, sekalian hadirin keluarga terkasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
وعملا متقبلا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, wargaku yang dimuliakan selalu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Pertama-tama tentu puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali karunia, dan karunia terbesarnya kita rasakan di pagi hari yang berbahagia ini, yakni hidup bernafas di atas keimanan dan keislaman. Salawat beserta salam tak luput untuk terus disandingkan bersama dengan kesyukuran kita atas taufik dari Allah Azza wa Jalla ini kepada Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk berupa hidayatul irsyad, yang mana petunjuk ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk daripada wahyu Allah Jalla Jalaluh juga. Sebagaimana Allah bersabda, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yani dia Muhammad alaihi wasallam tidaklah bertindak atau memberikan sebuah uswah atau petunjuk melainkan seperti mana yang diwahyukan kepada beliau alaihi wasallam. Amma ba'du, para keluarga yang dikasihi, lagi dihormati, lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini meminta izin untuk menyambung materi yang telah kita, kata Pak Ketua barusan tadi, kurang lebih sudah 1 tahun lamanya kita istiqomahkan majelis ini. Mudah-mudahan kita dapat terus mengistiqomahkan seperti doa Pak Ketua barusan hingga kita bertemu dengan al-maut, yang mana ini adalah sebuah ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni selalu senantiasa qarib atau dekat dengan ilmu, terutama ilmu yang syar'i. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari bagian orang yang dijanjikan Allah Jannah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, sidang majelis tahsin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali mengenai perjalanan kitab Ramadan kita, yakni mengenal lebih dalam huruf hijaiyah, yang mana seyogyanya para thalibul ilmu ya insyaallah taala akan mendapati manfaat atau kebiasaan lisan dari syair-syair yang telah kita paparkan ya beberapa pertemuan yang telah berlalu, yakni syair yang sangat masyhur di kalangan para tulab ya, yang bernama Alif Arnab ya, dimulai dari penyebutan setiap huruf hijaiyah dalam bentuk hija atau eja ya, alifun ba ta unsa jimun haun khaun dal hingga yaun, yang mana dipetik ambil sebuah permisalan dari setiap huruf, yakni untuk membuat sebuah syair yang diberikan nama dan sifat-sifatnya. Contohnya apa? Alif, alifun arnab yajri yal'ab ya'kulu jazaron kaila yatsab. Baik. Dan alhamdulillah pertemuan terakhir kita sampai kepada huruf afwan jamaah dal, huruf dalun. Dal ya, alhamdulillah, jazakillah khair. Ini nanti atas ingatannya kita sudah sampai pada huruf dal. Naam. Insyaallah taala saat lagi akan tolong sampaikan kepada para hadirin sekalian screen untuk ya menampilkan materi yang akan kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini. Nah, masya Allah. Dal ya, Hasan, terakhir dal yang kemarin ya. Iya. Nah, berarti sekarang masuk pada zal. Zal. Nah, zal ini emang mirip dengan zai ya. Cara penulisan khotnya juga sama ini. Nah, dal, zal, ro, zai. Ini kalau kita lihat dari khot
ini adalah 4 huruf yang tidak bisa disambung pada saat dia bersambung dengan huruf yang lain. Nah, dia huruf yang terputus. Kalau disambung dari belakang bisa, tapi kalau ingin menyambung ke depan mereka tidak bisa. Nah, ini ada 4 huruf, ya. Dal, zal, ro, dan zai. Nah, waib isma'u jaidan. Saat ini kita memasuki huruf yang kesekian, ya, yakni setelah huruf dal, zal, ya. Secara muqatta'ah bacanya zal, zal. Ya, kalau dia tanpa harakat, tanpa ada ikatan dengan al-jauf, dia dikatakan zal. Tapi jika dikatakan secara ismiyah atau huruf hija, maka harus ada un-unnya. Ya, ini yang mempelajari bahasa Arab seperti Pak Waka, ya, insyaallah udah memiliki sifat un pada akhirnya. Ini sifat yang paling mendasar daripada sebuah isim atau kata nama dalam bahasa Arab. Baik, zalun, apa dia syairnya? Mari kita sambung kembali kegiatan syair menyair kita. Para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zalun dhi'bun. Zalun dhi'bun. Ya, apa dia dhi'bun? Dhi'bun adalah serigala. Ya, Masya Allah. Jadi serigala bukan sekedar serigala, para jemaah hadirin sekalian, bahwa dhi'bun ini juga dipakai di dalam surat Yusuf. Ya, ya, fa'akalahu dhi'bu. Wah, dimakanlah dia oleh serigala, pengakuan daripada saudara-saudara Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi dhi'bun ini juga ada di dalam Quran, ya, salah satu hewan yang disebut dalam Quran. Baik. Sambungannya apa? Wahsyun solbun. Ya, dia wahsyun lagi solbun. Ini adalah sebuah sifat yang saling mensifati. Ya, dhi'bun itu apa? Dia wahsyun ini besar, ya, besar. Wahsyun di sini bukan besar secara wujud, ya. Kalau wujud itu dikatakan kabirun, kabirun, ya, atau yang paling besar lagi di tafdilnya akbaru, ya. Tapi wahsyun di sini adalah perkasa, ya, raksasa yang perkasa, ya, wahsyun. Lagi dia galak, solbun ini galak, ya, artinya adalah galak. La yurhibu, ya, la yurhibu illal kalb. Lagi-lagi kita temui bagaimana tata bahasa Arab, ya, yang menggunakan la dan illa. Seperti perkataan apa? La ilaha illallah. Ya. Jadi kebiasaan tata bahasa dalam bahasa Arab ini salah satu bentuk keindahannya adalah ini, ya, menafikan seluruhnya kemudian membuat pengecualian. Jadi artinya apa? Ini sudah tidak ada celah lagi untuk dimasukkan sifat-sifat yang lain kecuali hanya sifat itu saja. Ya, contohnya di sini la yurhibuhu illal kalb. Tidak ada yang bisa menakutinya kecuali anjing. Nah, jadi berarti yang ditangkap di sini bahwa serigala itu dia hanya takut dengan anjing, itu maksudnya. Maksud dari syair itu, dari perkataan la yurhibuhu illal kalb adalah tidak ada yang menakuti serigala kecuali dengan anjing. Nah, ini bentuk keindahan daripada tata bahasa Arab, ya. Tidaklah ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, seperti itu. Bahwa tata bahasa Arab yang menggunakan la dan illa ini merupakan satu keutamaan daripada cara bertata bahasa, ya. Jadi ini luar biasa, kaidah la dan illa ini yang hanya ada di bahasa Arab, dan alhamdulillah pelan-pelan, ya, Ustadz kita yang belajar di Madinah dan Mekah itu menggunakan juga bahasa ini dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi semakin banyaknya para masyarakat daripada kaum muslimin menuntut ilmu kepada Arab, insya Allah Ta'ala akan terpengaruh terus bagaimana tatanan bahasa mereka, yang mana bahasa Arab ini memiliki nilai syair yang sangat tinggi atau nilai sastra yang sangat tinggi. Baik, kalau begitu ikhwan, para peserta sekalian yang
dimuliakan Allah Azza wa Jalla, keluargaku yang dirahmati Allah. Mari kita buka mic ya untuk membuat atau melatih syair dalam huruf dal ini. Nah, kami persilahkan dengan hormat, dengan rasa kasih kepada keluarga sekalian untuk membuka mikrofonnya atau di unmute. Turut akan contohkan sepenggal lagi ya agar mudah untuk diikuti insyaallah taala. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal kalb. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal qalb. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekali lagi, afwan, tolong bacakan terlebih dahulu, kemudian boleh diikuti oleh para keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal kalb. Tafadhalu. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal qalb. Oh, ya, barakallahu fiik. Jika ada yang ingin membuat bahasa syairnya ya dengan nada seperti berikut ini. Dzalun wahsyun salbun la yurhibuhu illal kalb. Ya, ana ulangi sekali lagi. Dzalun dzibun la yurhibuhu illal kalb. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi boleh silakan dipilih bagaimana menggunakan bahasa syair boleh atau menggunakan intonasi bawaan daripada bahasa Arab. Layar ibuku. Sayur. Ya, untuk mendengarkan. Baik. Saya mulai. Nanti saya akan tunjuk salah satu dari peserta dan akan ditunjuk ke peserta yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal kalb. Mumtaz, barakallah fiik, masyaallah. Dzalun dzibun. Saya persilakan Pak Waka. Pak Waka, masya Allah Pak Waka. Fadhal Pak Waka. Min fadlik. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal kalb. Masya Allah. Syair selanjutnya hafal Om? Enggak, belum hafal. Belum. Belum. Masya Allah. Silakan ditunjuk Pak Waka siapa? Siapa? Binati. Silakan Binati. Dzalun dzibun. Dzalun dzibun Wahsyun. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal kalb. Barakallahu fiik. Ini masya Allah. Selanjutnya Tante Dian ya. Ya. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal qalb. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Silakan ditunjuk Dian siapa? Silakan Tanteku, boleh tunjuk. Illal kalb. Tunjuk teman. Kania. Masya Allah. Tante, apa kabar Tante? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadhali. Dzalun dzibun wahyun salbun la yurhibuhu illal kalb. Barakallahu fiik. Mumtaz. Om Dede ya di sampingnya. Mungkin ada Tante? Ya. Baik. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal qalb. Masya Allah, jahit jidan Omku. Barakallahu fiik. Silakan ditunjuk Tante. Siapa lagi nggak tahu saya. Agustin. Ya, ini Agustin. Dzalun dzibun wahsyun salbun la yurhibuhu illal qalb. Masya Allah, jahit jidan Tante. Masya Allah. Silakan Tante ditunjuk yang lainnya.
Maksud ya. Nunjuknya jangan dengan dendam ya. Justru berdoa yang banyak ini supaya mampu. Masya Allah. Ayo. Mbak Ayu, Masya Allah. Ayo. Ya, ayo. Silakan. Tafadhali. Zalun zi'bun wahsyun salbun la yurhibu ilal qalb. Masya Allah, jayid. Hasan. Ayo, silakan pilih. Om Deden sama Tante Dini. Masya Allah. Kalau Om Deden sama Tante Dini, kita wajibkan pakai bahasa syair ya, nada syair. Insya Allah. Kalau enggak diulang 10 kali. Masya Allah. Bun wahsun solbun la yurhibuhu illal qalb. Wait, stop. Yang selanjutnya apa Om? Ro'un rojulun arafat dina fahuwa sodikul fahuwa amin. Masya Allah. Barakallah. Hafal ya. Jangan merasa curang ya, ini adalah bentuk usaha. Ini bentuk usaha kan nih, Masya Allah. Silakan Tante Dini. Zalun zi'bun wahsun solbun la yurhibuhu illal qalb. Masya Allah. Selanjutnya. Belum hafal. Selanjutnya ro'un rojulun arafat Ya. fahuwa sodukun wa huwa amin. Ada perbedaan ini antara fil ya, ada fa'un fil zu anyab wa huwa sodikun. Nah, kenapa yang rojulun sodukun sedangkan yang fil sodikun? Ada pembahasan sintaksis atau ilmu nahwu yang akan kita pelajari insyaallah taala. Kalau kita bertemu dengan kalimat fil nanti fa'un fil, insyaallah kita akan bahas. Barakallahu fikumah tanteku dan omku. Barakallah. Allah semoga semangat terus dalam mempelajari bahasa Arab. Amin insyaallah. Selanjutnya Om Deden mungkin boleh tunjuk siapa yang akan membacakan setelahnya. Kayeni kali. Masya Allah. Ya. Masya Allah Tante. Tafadhol Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Tante. Contohin dong lagi tolong. Baik, boleh. Sebentar ya Tante ya. Zalun zi'bun. Zalun zi'bun wahsyun solbun la yurhibuhu illal qalb. Cukup? Sekali lagi? Ya. Sekali lagi, baik. Ya. Zalun zi'bun wahsyun solbun la yurhibuhu illal qalb. Baik. Ada yang ketiga Tante ya, tafadholi. Kita kondak. Pinjam borong. Zalun. Zalun zi'bun wahsyun salbun layur ibuhu ilal qalb. Masya Allah, barakallahu fiik. Di sampingnya ada siapa tuh Tante? Ada Ayman. Ada Aki ya? Ya, ini lagi nggak di Depok. Oh, Masya Allah Tante. Baik. Kalau begitu silakan Tante. Ada Tante Cut sama Tika. Baik, silakan tunjuk antara Tunjuk siapa? Ada Mbak Cut sama Tika. Sama Mus'ab. 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 Masya Allah Mus'ab nih. Nggak jelas nih Mus'ab. Mus'ab hadir nggak dia nih? Coba nih. Mus'ab pengen dengar suaranya. Tes, Mus'ab, tes. Oh, itu ada dia. Nah, ada nih. Ayo Mus'ab. Siap. Loh, katanya Tante Cut dulu. Ya ini siapa yang mau ditunjuk, Yen? Hilang langsung Tante Yani. Oke, langsung. Mus'ab. Mus'ab. Baca Mus'ab. Bismillah.
Zalun zi'bun wahsyun salbun la yurhibuhu illal kalb. Barakallahu fiik, Masya Allah. Masya Allah. Baik, selanjutnya ditunjuk siapa, Mus'ab? Tante Cut. Apa yang belum? Tika. Tante Cut sama Tika. Inilah Mbak Tika. Nah, katanya. Tika. Tika ya? Tidak ada. Yuk. Zalun, zibun, wahsyun, solbun, layurahibuhu ilal kalbu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu betul yang terakhir itu. Illal kalbu. Illal kalbu atau illal kalbi. Masya Allah. Insya Allah nanti akan kita bahas, ya, mengenai i'rab dalam bahasa Arab, ya, untuk huruf-huruf yang terakhir, ya, Masya Allah. Akan tetapi penyebutan Mbak Tika mumtaz, barakallahu fiik. Silakan. Yang terakhir berarti ya. Ya, yang terakhir Tante Cut. Masya Allah, Tante. Silakan Ustazah Ummu Atikah min fadliki. Oke. Zalun zi'bun wahsyun salbun la yurhibuhu ilal kalb. Masya Allah, mumtaz, Tante. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan semakin bertambah kosakata dari syair-syair ini, membuat ringan lisan para peserta sekalian, keluarga yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, untuk mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari keluarga sekalian sebelum kita masuk pada talaqi surah. Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada talaqi surah kita, menyambung surat Al-Alaq kemarin, maka insya Allah Ta'ala kita akan coba bersama-sama membacakan pelatihan makhraj ini terlebih dahulu. Sebelumnya akan terangkan bahwa zal ini termasuk lisan yang terujung, ya dikatakan terdepan, paling depan daripada makhraj lisani. Jadi dijepit seperti ini, para hadirin, ya, bukan di belakang gigi, tapi dijepit antara dua gigi. Dia offside, seperti itu. Baik, bagaimana cara mengetes makhrajnya? Isma'u jahidan. Dzadzu dzadz. Jadi dia menggunakan suara yang jahar. Suarakan saja pita suara ini, keluarkan secara maksimal, karena ini adalah huruf yang jahar, maka akan keluar getarannya sekaligus. Baik. Untuk suratnya, kita ambil contoh pada surat apa ini kira-kira, jemaah yang sudah menghafal juz 30? Dzul Arsyil Majid. Al-Ma'arij ya? La. Juz 30. Al-Buruj. Dzul Arsyil Majid fa'alul lima. Masya Allah. Baik. Contohnya adalah Dzul Arsyil Majid. Jangan lupa untuk kol-kolah di akhirnya. Majid. Dzul Arsyil Majid. Baik. Mari kita
buka mikrofonnya para peserta sekalian, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isma'u jahidan. Dzadzi dzu dzadz. Tafadhalu. Oh iya. Sekali lagi, agak digetarkan sedikit, diberikan getaran yang lebih banyak. Za. Oh iya, barakallahu jami'an. Isma'u jahidan. Masya Allah, yang barusan mumtaz. Terlebih lagi suara Mbak Ayu terakhir itu sangat baik sekali dadanya. Mohon untuk dipertahankan. Baik, kita kembali kepada yang di bawah, contoh surat. Dzul Arsyil Majid. Di sini ada pelatihan kefasihan sedikit para jemaah. Ya, pada saat memasuki alif lam, yakni lamnya ini mati, ini kalau boleh jangan menggunakan lam Indonesia, melainkan lam Arab. Dzul bukan kalau dzul lam Indonesia lebih celat. Jadi boleh lihat sedikit syafah daripada Talut. Dicelat kali. Itu dia. Jadi ini bukan dicelat-celatkan atau bukan dijelak-jelakkan, justru ini difasih-fasihkan. Kebalik. Tapi jangan sampai terpantul. Dzul tidak. Pertahankan dia tawasul. Jadi Dzul Arsyil sama juga Arsyil Majid. Akan tolong tahqiq lebih pelan. Mohon diperhatikan Isma'u jahidan. Dzul Arsyil Majid. Sekali lagi. Dzul Arsyil Majid. Baik, mau jahidan kita ulang sekali lagi. Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsyil Majid. Masya Allah, mumtaz, murtafi. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, sampai sinilah pembahasan kita mengenai huruf-huruf hijaiyah yang dikenal lebih qarib lagi, lebih dekat. Selanjutnya Talut serahkan kepada Pak Ketua atau Pak Waka untuk melanjutkan calaki. Nah, kemarin kita baru satu orang satu ayat ya, nggak salah ya Om Dimas ya. Nah, ini mau satu ayat lagi atau mau coba satu ayat? Satu surat ya Allah. Satu ayat lagi nggak apa-apa. Satu ayat lagi dulu sampai terbiasa ya. Iya nggak apa-apa. Nah, satu orang 3 ayat lah. 3 ayat ya. Baik, siap Pak Ketua. Boleh, tambah. Perlu Talut ulang atau langsung ingin memberanikan diri langsung mencoba? Ulang. Masya Allah. Satu suara banding suara banyak kayak ini. Kenceng banget. Kita ulang Pak Ketua atau gimana Pak Ketua? Boleh diulang. Boleh. Diulang tanpa talqin berarti ya, insya Allah. Ya. Nah, baik. Isma'u jahidan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana
الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية عفوا lagi كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan para keluargaku terkasih. Silakan kita berikan giliran untuk membaca 3 ayat ya, sesuai dengan instruksi Pak Ketua kita. Baik. Saya duluan ya Ustadz. Naam, Masya Allah. 3 ayat ya. Min fadlik ya Amirul. Insyaallah. Kalau Pak Ketua 6 ayat lah. Kurang 3 ayat. Dah inilah mesti sama-sama lah. Masya Allah. Satu surat juga nggak apa-apa. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Pak Waka lanjut. Masya Allah. Kurang puas rasanya nih, harus tambah 3 ayat lagi harusnya nih. Masya Allah. Kan 1 surat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allam ayat 4. Allazi 'allama bil qalam. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Omku, afwan, karena rasa tidak sabar kami ingin kebaikan yang lebih dari omku. Kami ingin menjelaskan mengenai lam yang disukunkan, maka ini mohon sedikit bersabar di dalam melepasnya. Ya, insya Allah Ta'ala om akan mendapati kenikmatan yang lebih dari sebelumnya. Contohnya apa? Allamal dibiarkan dia lama karena hujahnya adalah memiliki sifat tawasud. Dia memiliki sifat tawasud. Allamal jangan dibuat raum. Allamal tidak. Allamal ya. Atau di sini kalla innal habiskan dia secara kamilah, secara mumtaz. Insyaallah Ta'ala akan mendapati kenikmatan lebih dari situ insyaallah Ta'ala. Boleh kira-kira omku mengulang dari ayat kelima? Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Kalla innal insana la yatgha.
Mumtaz, barakallahu fikum. Masyaallah. Ya. Barakallahu fik. Adapun yang Silakan mempercepat Binati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-ra'ait ar-ra'akhustaqna. Inna ila rabbika ruj'a. Ar-ra'aital ladzi yanha. Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz, ini Masya Allah, Masya Allah. Lanjut Dian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Baik, barakallahu fiik Tante. Tante masih ingat pembahasan kemarin kita untuk di penghujung daripada mat asli atau mat iwad di surat ini jangan kena ke hamzah kalau boleh. Kalau boleh jangan kena hamzah. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, dia habisnya huda. Ditekan ya? Kan huda. Huda. Oh, Nah, ini ada iya. huda. Boleh dilembutkan seperti itu? Coba diulang dari ayat ke-11 Tanteku. Dari ayat 11. Nah. Ara'aita in kana 'alal huda. Masih terbawa kebiasaan. Udah. Harusnya muda gitu. Udah, nggak ada yang nggak ada. Oh, udah. Ini kalau boleh tahu ini memang logat Sunda seperti itu ya kira-kira Pak Tua ya. Ada Oh, enggak, itu logat Bekasi itu. Bekasi juga Bekasi Timur itu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Bekasi Barat udah gitu. Karena kalau Pak Ketua ada mengajar orang Batak dari Mandailing itu seperti ini juga logatnya. Dia susah. Termasuk Pak Omarnya juga seperti ini, Pak Ketua. Oh iya. Itu orang Kamerun tuh. Baik. Jadi mungkin Tanteku bisa merekam suara Tante. Ya, coba direkam. Au amara bit taqwa. Nah, coba direkam, didengar. Apakah yang kami sampaikan ini dapat dirasakan? Apa sudah sampai ke situ pemahamannya? Insyaallah. Jadi mesti direkam terlebih dahulu. Ya, karena yang kita dengar itu adalah bit taqwa. Nah, sedangkan yang melepasi diri daripada hamzah adalah bit taqwa. Nah, dia lepas bebas seperti itu. Masya Allah. Jadi tidak diberatkan untuk titik ini, akan tetapi kalau misalnya Tante bisa mengerti di sini, insya Allah Taala akan ada hikmah yang bisa diambil. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik Tanteku. Ya. Baik, selanjutnya Tante Nia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Satu lagi. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Masya Allah Tante. Satu lagi tuh ada. Oh enggak. Oh Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Tante. Tante, satu untuk ditingkatkan boleh Tanteku? Mohon izin. Ya, ini pada huruf shod ini sedikit lagi dan to untuk diberikan hak sifat apa kira-kira masih ingat? Itbaq. Ya, sifat itbaq Tanteku. Jadi diberat-beratkan pada saat menjumpai shod ini. Bin nasiyah
nasiyatin kadhibatin qai'ah 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 khati'ah. Nah, ini kalau sudah mencapai sifat ini insyaallah jauh lebih mumtaz. Boleh kira-kira diulang ayat ke-16 Tante Guru? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Masya Allah. Sudah dapat. Baik. Lanjut. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Mumtaz, barakallahu fikum. Fajazakillah khair. Masyaallah. Lanjut Kang Dede. Om Dede, masyaallah yang dimuliakan. Tafadhal Om. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qartarib. Masya Allah. Baik. Om Dede, Ya. yang ayat ke-19 ini bagus banget kol-kolahnya. Wasjud wa qatarib. Nah, ini kita ingin setiap kol-kolah yang sugur itu seperti itu. Tadi diawali dari sanadauz. Jadi jangan sanad. Seperti Om tadi baca wasjud wa qatarib. Boleh coba dilatih Om ayat ke-18 ini. Sanadauz, langsung dauz, sanadauz. Sanad'u zabaniyah. Masya Allah. Baik. Sanad'u zabaniyah. Baik. Masya Allah, mumtaz. Untuk kol-kolah sudah mumtaz seperti itu yang diinginkan. Nah, tinggal makhraj pada zai. Zai ini sama persis seperti Z Indonesia, Om. Kita tidak perlu melatih lagi. Jadi Om balik kepada Z kita. Sanadauz az Z sama seperti biasa. Sanadauz zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Uz. Lepaskan Om lagi Om. Lebih az lebih bergetar, lebih lapangkan lidah menyentuh langit-langit. Az seperti itu. Sanad'u zabaniyah. Mumtaz barakallahu fikum. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam sifat ini. Masya Allah, barakallahu fik. Amin ya Allah. Masya Allah. Baik. Lanjut Kang Deden dan istri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Boleh ulang Om? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Istri. Masya Allah. Baik, barakallahu fik Om. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari ayat 4 ya. Iya. Ayat 4. Sekarang lanjut. Ayat 5. Ayat 4. Ayat 4. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Masya Allah, barakallahu fiik. Tentu bisa ditingkatkan kesempurnaan pada lamnya lagi ini. Sebelum dia ini sudah tawassul sifatnya, tapi kalau diberi jeda sedikit lagi akan lebih sempurna. Kalla innal dia sama seperti mim. Kalau kita menyebutkan amin, itu ada sifat tawassul. Amin.
Nah, ini lam juga ada tapi bukan dengung, melainkan dia tetap pada makhraj. Kalla innal Mumtaz kan dibulatkan. Boleh seorang diulang tantaku? Iya. Kalla innal insana layatgha. Barakallahu fiik. Bagaimana? Rasanya lebih nyaman kan Tante ya? Menyebutkan Iya, huruf lam seperti ini ya. Masya Allah. Iya, Itulah Masya disebut dengan sifat tawasud. Barakallahu fiik. Adapun untuk omku Dr. Deden, untuk agar dapat istiqomah pada setiap mewakafkan huruf-huruf yang berkolkolah. Ya, tadi ada ketinggalan pada ayat kedua. Insan khalaqal insana min 'alaq. Nah, boleh diulang Om? Khalaqal insana min 'alaq. Nah, mumtaz Murtafi, barakallahu fikum. Barakallahu fikuma Om Deden dengan Tante Dini, Masya Allah. Allah. Barakallahu fik. Yassarallahu lakum. Lanjut, Agustin. Lobet katanya itu ngeliat di WhatsApp. Oke, ayo kalau gitu. Waduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'ahu istaghna. Arra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Bikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Mumtaz. Barakallahu fiik. Satu lagi. Ara'aital ladzi yanha. Cukup. Mumtaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bayu, Masya Allah. Udah bisa jadi pengajian. Syukran. Tante Cut. Tante Cut, Masya Allah. Suara yang selalu dirindui ini. Tafadhali Tanteku. Ustazah. Masya Allah. Sampai habis ya, Tan. Loh, emang nggak ada lagi? Ada. Enggak tiga. Ada. Kalau minta 4 ayat lah, Pak Ketua. 5 nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tanteku, ini ada sedikit ilmu tambahan mengenai al-jauf. Ya, ini kita sedang membahas bagaimana fonem suara di dalam berbahasa, terutama dari sisi ilmu tajwid. Jadi Taulut merasakan bagaimana Tante sudah cukup warok terhadap setiap huruf, mengerti bagaimana makhraj dan sifat. Nah, tambahannya Tante, ada satu kaidah Quran yang menjadi parameter ya setiap sifat dan huruf ini seperti ini sifatnya itu di satu sifat, yakni wasol ya atau muttasil, huruf bil huruf. Jadi pembacaan Quran ini setelah kita sudah menguasai sifat dan huruf, kita harus menjaga bagaimana huruf ini disebutkan pas di ujung makhraj, bukan pada penarikan awal nafas. Contohnya, Taulut contohkan. Ini Taulut warok terhadap huruf, tapi nafasnya ini masing-masing diberikan satu persatu, ya. Dan ini akan terlihat. Ara'aita in kana 'alal huda. Dia terlihat seperti mengeja jadinya. Adapun kita mengusahakan untuk mendapati nikmat yang lebih dalam mengaji, kita
mengusahakan makhraj itu keluar di lisan saja, jangan di nafas. Jadi seolah-olah seperti ini. Yang diberikan permainan lisan ataupun tenggorokan. Ara'aita in kana 'alal huda. Satu nafas untuk beberapa huruf. Nah, ini namanya kaidah muttasal huruf bil huruf. Ya, penyambungan huruf dengan huruf. Nah, ini insyaallah taala bagi yang sudah balik pemahaman sampai sini, ini membaca Quran jauh lebih nikmat, Tante. Yang tadinya mungkin tanteku nikmat membaca 1 juz sehari. Ini kalau dengan kaidah ini dijaga, insyaallah pinginnya 2 kali lipat paling enggak, masya Allah. Jadi seperti itu. Kira-kira Tante bisa paham apa yang Taulut maksudkan, Tanteku? Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan karena ini memang perlu praktik sendiri ya, terutama kalau boleh ingin melatihnya itu di tempat-tempat yang bergema. Di tempat-tempat yang bergema di rumah-rumah kita, apakah di dapur atau di musola yang tidak banyak barang-barang hingga dia menggema, ini insya Allah akan terlatih. Akan terasa dia setiap huruf itu terangkai ataupun setiap huruf itu ada terputus. Tapi ini tidak terputus sama sekali, tidak wakaf seperti misalnya kalau baca ara'aita in kana 'alal huda. Ini jelas jahriyah sekali. Ya, akan tetapi hanya dengan tarikan nafas ini sangat terasa. Ara'aita in kana 'alal huda. Yang kita inginkan tasil terus bersambung. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Seperti itu, satu nafas untuk seluruh makhraj. Barakallahu fikum ajma'in, mudah-mudahan dapat ibrah dari sini para peserta yang lain, khususnya mungkin tante kami yang terkasih bisa memahami apa yang kami maksudkan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk membaca Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ustadz. Gak usah diulang ya. Ini maksudnya apa sih? Boleh. Masya Allah. Kalau tante gak keberatan, ingin mencoba, boleh, silahkan. Ayat 11. Maksudnya itu tadi itu terputus gitu ya? Tidak, sebenarnya tidak terputus karena nilai sudah mumtaz. Akan tetapi membaca Quran ini, ya, inilah salah satu terjaganya Al-Quran itu adalah dengan satu nafas tertentu untuk satu wakaf. Ya, lebih bagus lagi dia satu ayat, satu nafas. Ya, dan tidak diputus. Maksudnya dia mengalir terus. Bukan ini tidak terputus tapi kita memainkan intonasi. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, ini. Ini kalau untuk tingkatan tahsin awal maupun menengah ini tidak kita salahkan sama sekali, masya Allah, tidak ada lahan jali dan khauf di sini. Akan tetapi kalau ingin melihat keajaiban Al-Quran jauh lebih dalam dari segi muttasil huruf bil huruf seperti tadi. Ara'aita in kana 'alal huda. Yang boleh memutus suara hanya hamzah. Itu kenapa nanti muncullah hukum, kita bisa ambil hikmah di sini, hukum mad bertemu dengan hamzah menjadi panjang. Ya, seperti au amara bittaqwa ara'ai. Karena dia terputus, suara itu wajib terputus. Hamzah adalah pemutus suara. Kira-kira seperti itu, Tante. Kalau sudah balik sampai situ, apakah boleh diulang ayat 11 untuk kami dengarkan, Tanteku? Ara'aita in kana 'alal huda. Masya Allah, itu dia. Satu lagi boleh, Tante? Au amara bittaqwa. Masya Allah. Nah, ini akan selari pada saat afwan. Kalau boleh bersabar, yang lainnya Taulut ingin Tante ingin membaca yang ada kol-kolahnya. Lihat di sini ayat 10, Tanteku. Bisa lihat 10. Boleh coba baca dengan nafas yang satu tarikan tadi. Abadan idza shalla. Masya Allah. Itulah kenapa alasan secara teknis
atau secara kaifiyah, kolkolah di tengah itu tidak boleh dia kubro. Karena kalau kubro dia memutus. Abdan, sedangkan yang benar adalah abdan. Nah, ini adalah hujah yang sangat kuat sekali. Abdan idza shalla, abdan idza shalla. Nah, itu adalah hujahnya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, setidaknya sebagian besarnya bisa difahami apa yang kami sampaikan ini, termasuk para pendengar yang budiman sekalian, rahimakumullah. Masya Allah, mudah-mudahan tante ditingkatkan terus bacaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Syukur. Tanteku. Selanjutnya Tika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbakku. Mbakku jangan lupa, kalau Mbak sudah menjaga dengan baik tadi gunnah musyaddadah, setiap dengung itu porsinya sama seperti gunnah musyaddadah. Jadi seperti contohnya di sini. Alam ya'lam bi anna Allah, sama. Atau ayat terakhir tadi lanasfa'an bin, seperti itu. Porsinya dia sama. Setiap dengung itu porsinya sama satu sama lain. Apakah ada ikhfa, iklab, apa idgham bi gunnah atau gunnah musyaddadah, semua sama. Boleh diulangi aku dari ayat ke-15, ayat terakhir tadi dibaca. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Mumtaz, barakallahu fiik Mbakku, Masya Allah. Yassarallahu laki fi kulli makan, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah tingkatkan terus bacaan Mbak. Amin. Amin. Makasih Talot. Terakhir Mus'ab. Munab. Ya, Om. Ini langsung lanjut. Iya, yang dimerahin. Oh, ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasiyatin nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ulang deh, Ustaz. Kurang gede. Ntar. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik, Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz, bacaan alhamdulillah. Mumtaz ya. Sudah habis? Sudah habis. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Rasanya pembacaan pengulangan yang kedua ini saat ini semakin mudah
kami dengar di sisi para jemaah. Mudah-mudahan Allah terus mudahkan. Apakah pertemuan selanjutnya ingin terus membahas ini ataupun ingin lanjut? Rasanya ini sudah baik. Kami pulangkan kepada hasil-hasil. Sudah sangat baik. Saya sudah sangat baik sekali. Beberapa kali nggak ikutin Tahsin ini tadi, tapi saya dengarnya sangat pesat. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah ini ditinggal oleh Pak Ketua, kita akhirnya nggak mengecewakan Pak Ketua nih, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Terutama Dokter Denny nih, mantap ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Kayak orang Yaman bacaannya, Masya Allah. Masya Allah. Binati juga mantap kali Binati. Binati juga tadi saya lihat jebakan-jebakan al-alaq nih kan sebenarnya macam-macam nih. Ada gunahnya, ada apa? Ada kolkolahnya, ya kan. Nah ini tadi udah mantap dibacanya. Masya Allah. Kita bersyukur alhamdulillah ya. Ternyata majelis tahsin yang telah kita bentuk sejak tahun lalu menghasilkan para qori dan qoriah ini ya. Dan ahli tajwid yang insya Allah nanti akan terus ya mengalir ilmunya jika mengajarkan ya kepada anak cucunya nanti insya Allah. Dokter Denny anaknya ada 4 ya kalau nggak salah ya. Iya. Ajar suami istri, Masya Allah. Nanti bisa anak-anaknya itu wah tuh tilawahnya putus bapaknya. Amin. Insya Allah. Diajarin mahrojnya anak-anak tuh kan kalau diajarin mahrojnya tuh nangkapnya cepat itu kan. Diajarin sifatul hurufnya, waduh, insya Allah itu. Insya Allah terus pahalanya mengalir, insya Allah. Amin. Bismillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari keluarga sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan, Dian. Tika, ada pertanyaan, Tika? Tante Nia juga ya, itunya ya, tilawahnya bagus sekali. Bagus Tante Nia. Om Dede juga, Masya Allah. Om Dede juga terasa kemajuannya. Masya Allah. Alhamdulillah ini bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi pembahasan yang Tor sebutkan tadi itu memang lebih sulit untuk ditangkap, sementara bagi sebagian besar peserta di sini hanya untuk beberapa yang mengetahui lebih dalam atau peka perasaan istima'nya, mahiratul istima'nya sudah sampai. Jadi memang pelan-pelan peningkatan tajwid ini dia akan merasa lebih detail, semakin detail pada saat dia dilatih dan ditambah perbaikan dengan hujah yang baik seperti itu. Jadi contohnya seperti yang Torot sebutkan kepada Tata Cut tadi, mohon maaf kira-kira kalau boleh Torot sedikit ditambahkan, itu adalah kemuncak ya daripada bertemunya kita titik nada yang kita inginkan. Ya, contohnya Afwan, kira-kira di sini sudah ada yang menghafal surat Al-Baqarah ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ada yang pernah sudah ma'ruf belum? Atau ayat kursi. Insya Allah sudah hafal semua ya. Torot ingin contohkan bagaimana kita menemui suara kita sendiri dan kita menikmati suara kita dengan kaidah tajwid. Ya, seperti yang tadi Torot sebutkan kepada Tante Cut, kita mulai latih bagaimana caranya satu nafas ini dia mengeluarkan a, akan tetapi lisan yang memberikan makros-makrosnya, ya. Abata sajim hakho, tapi dalam satu nafas. Akan Torot contohkan dalam surat ayat kursi yang mulia ini. Mohon Assalamualaikum. Kalian. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya pamit dulu mau nganter anak ujian. Tafadhol, oh Masya Allah. Ya, mohon maaf juga nih. Minta kalau boleh, barangkali minggu depan gimana kalau baca satu surat yang tadi ini Iqra ini
supaya kalau mendengar kan kadang hanya mendengar, kalau membaca langsung barangkali nanti kesalahannya di mana, di ketahuan gitu. Insya Allah. Bagaimana Pak Ketua? Iya, biasanya kan udah bagi surat, nanti kan kita ada satu surat kan. Maksudnya Om Dedek kan satu orang baca satu surat kan? Iya. Ya, kita tergantung waktunya atau gimana nanti. Mungkin satu orang mungkin bisa 10 ayat, supaya waktunya bisa ini ya. Karena ini 19 ayat, tergantung. Nanti kalau umpamanya pesertanya mencukupi, kita bisa satu orang satu surat, insya Allah. Tapi kalau umpamanya pesertanya banyak, mungkin satu orang 10 ayat. Nanti kita balik kalau waktunya masih cukup, kita balik lagi. Yang tadi udah baca dari 1 sampai 10, kita balik lagi dia 11 sampai 19. Maaf, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah Om. Ma'assalamah. Mungkin talaki aja ya minggu depan, walaupun harus satu surat gitu kan. Jadi dimulai dengan talaki, nanti kalau udah ada waktu tambahan baru teori lagi. Iya, silakan. Baik. Boleh Tante. Jadi langsung talaki. Insya Allah saya tahu minggu depan saya belum bisa ikut, insya Allah. Saya ada urusan. Nanti mungkin Pak Wakala mungkin handle ya. Pak Wakal, Masya Allah. Satu surat bisa lah. Ini kan tergantung jumlahnya peserta. Kalau jumlahnya peserta segini, satu orang satu surat bisa. Jadi sesuaikan aja. Baik. Afwan, Pak Ketua, tolong boleh minta waktu sedikit untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan muttasil huruf bil huruf tadi? Oh, maaf. Silakan. Dengan gambar tadi sepertinya lebih bagus tuh Om. Kok hilang Om share-nya? Enggak, tadi Tolut mau jelaskan katanya. Iya, naam. Jelasin surat itu. Baca dia. Mungkin kalau Tolut mau jelaskan, mungkin bisa Tolut yang sharing sendiri kali. Ya. Oh, naam. Baik. Kalau sharing coba ya Om. Itu halaman berapa tadi Om? Halaman berapa ya? Bentar. Halaman 42. 42, baik. Nah, ini bacanya di sini, tapi tolong nggak bisa highlight ya. Ini bacaannya ayat kursi yang sangat memuliakan. Nah, jadi yang dimaksud bagi yang sudah memahami perkataan atau qaul ini, mudah-mudahan Allah tambahkan pemahaman, memudahkan dalam praktiknya. Bagi yang belum paham, mudah-mudahan Allah berikan ibroh yang lain dari hikmah apa yang kita bahas ini. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia daripada setiap pembahasan Al-Quran. Jadi setiap pembacaan Al-Quran itu, suara yang paling baik itu bagi setiap orang adalah suara ketika dia mengangkat bicara seperti ini. Ya, seperti ini Tolut berbicara, seperti ini juga Tolut memulai ngaji. Ini adalah suara yang paling baik dan paling nyaman bagi seseorang. Nah, jadi bukan pada saat Tolut berbicara, Tolut membuat nada yang lain, sehingga ini akan jadi berat seseorang dalam mengaji. Tolut bicara seperti ini, a'udzu billahi minasy, ini akan berat. Jadi pertama kita menyetarakan al-jauf atau level suara kita adalah seperti itu. Ini kaidah pertama. Kedua, kita coba tes al-jauf kita dengan vokal A, dengan suara yang standar ini. Setelah nyaman, baru kita coba untuk memulai membaca Quran dengan satu nafas seperti yang Tolut masuk tadi. Kita ambil contoh pada surat yang mulia ini, surat ayat kursi, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu dia. Jadi tidak akan dia terputus kecuali satu huruf hamzah. Huruf hamzah wajib terputus. Kalau huruf yang lain dia tidak terputus, tidak boleh terputus. Ya. Lanjut. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya. Kalau talut putus seperti ini, kurang lebih suaranya. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Nah, terasa ya permainan naik turun itu ketimbang talut baca man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sekalipun dia sukun, tetap tidak boleh dia memutus intonasi suara. ولا يؤوده حفظهما. Hifdzuhu langsung disambung, bukan hifdzuhuma. Hifdzuhuma tidak, langsung disambung dia. ولا يؤوده حفظ wa huwal aliyyul azim. Seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang Talut maksudkan ini sampai kepada para jemaah sekalian, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan kami persilahkan. Jika tidak ada, akan Talut kembalikan majelis ini kepada ketua majelis yang dimuliakan Om Yono. Baik, saya rasa sudah cukup waktunya ya. Tadi kita mulai tadi dari jam 6 ya. Alhamdulillah sudah sampai jam 7:30, 1 jam setengah. Tapi karena Ustadz Ute Sugiarto tidak hadir untuk biasanya tradisinya setelah Majelis Tahsin dilanjut dengan ini ya, kajian. Tetapi karena Ustadz Ute Sugiarto tidak ada, mungkin bisa dibadal dengan Ustadz Dr. Denny kali. Masya Allah, langsung Dr. Denny min fadlik. Sekian nufus, Masya Allah. Kita mau lah Om, sekali-sekali Om. Nah, belum. Masya Allah. Aki Uno nih, Masya Allah. Boleh lah Dr. Denny di-share ilmu-ilmunya ya kan. Ilmu kedokteran Om. Ya, kedokteran boleh. Boleh ilmu kedokteran di-share. Ini kadang-kadang suka merendah ini yang kita nggak enak. Enggak, belum. Baiklah. Kalau gitu, mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari sama-sama kita tutup majelis tahsin kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.